Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi ya di bahasan terkait pendekatan di dalam konseling perorangan. Dan hari ini kita coba bahas terkait pendekatan konseling realita. Oke, pendekatan konseling realita ini dikembangkan oleh Gleiser, dan Gleiser ini berpendapat gitu terkait manusia gitu ya. Kalau dulu di pendekatan client centered juga ada pendapatnya si Rogers tentang manusia, dan kalau di pendekatan konseling realita gitu ya, si Gleiser juga berpendapat gitu ya, bahwasanya manusia itu memiliki tingkah laku gitu ya, yang sebenarnya tingkah lakunya itu adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar gitu. Nah, apa aja kebutuhan dasar menurut si Gleiser ini? Jadi kebutuhan dasar manusia menurut si Gleiser itu ada kebutuhan fisiologikal, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan dirinya sebagai organisme, dan yang kedua yaitu kebutuhan psikologikal, yaitu kebutuhan untuk mencintai, dicintai gitu ya, ataupun merasa berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain gitu ya. Nah, ini disebut kebutuhan psikologikal menurut si Gleiser gitu. Nah, kedua dari kebutuhan psikologikal tadi gitu ya, ketika memang itu disatukan, itu yang nanti akhirnya membentuk satu identitas individu sebagai manusia. Oke, setelah tadi kita bicara tentang konsep manusia menurut si Gleiser, sekarang kita beralih nih gitu ya terkait apa sih pendapat kepribadian menurut si Gleiser ini gitu ya. Nah, menurut si Gleiser ini bahwasanya kepribadian manusia itu, setiap individu itu gitu ya, terkait perkembangannya itu ada dua hal gitu ya, yang disebut sebagai responsible atau success identity, atau nanti yang kalau kita selanjutnya nanti di slide selanjutnya kita sebut sebagai SI gitu ya, success identity, yang itu adalah kondisi di mana setiap manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik. Nah, itu yang disebut sukses gitu. Nah, kondisi yang kedua adalah yang irresponsible gitu, atau failure identity gitu ya. Ketika individu itu ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Tadi di awal kan kita sudah bahas tuh yang konsep manusia, ada kebutuhan terkait pemenuhan dia sebagai organisme, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan untuk dicintai, mencintai gitu ya. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, ya itulah kondisi yang disebut sebagai failure identity tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini konsep kepribadian menurut si Gleiser. Masih lanjut tentang bahasan kepribadian menurut si Gleiser. Gitu, kalau tadi kita sempat bahas success identity dan failure identity di slide sebelumnya, dan ini masih bahasan terkait success identity, di mana sebenarnya kita bisa melihat seorang individu itu disebut mampu memenuhi kebutuhannya ketika nanti misalnya kita lihat di masa anak-anak gitu ya, ketika terjadi hubungan antara orang tua dan anak di masa pengasuhan gitu ya, ketika anak-anak itu kecil. Nah, sebenarnya yang harus terpenuhi menurut si Gleiser ini adalah gitu ya, rasa cinta, ada pengajaran di situ, ada disiplin, ada keteladanan. Nah, ketika memang keempat ini nanti terpenuhi di masa kecilnya anak-anak gitu ya, orang tua mengajarkan tentang ini, sebenarnya nanti di masa dewasa dia akan mengalami kepribadian yang baik gitu ya. Dalam artian ya kebutuhannya itu terpenuhi gitu pada masa anak-anak, sehingga nanti disitulah dia mengalami success identity tadi gitu. Nah, success identitas itu sebenarnya terkait juga dengan tiga hal gitu, yang kalau disingkat itu 3R, like, responsible, dan reality, yaitu terkait norma, rasa bertanggung jawab gitu ya, dan berorientasi pada kenyataan. Jadi bukan hanya sekedar khayalan, atau nanti ternyata ya tidak ada rasa tanggung jawab ketika dia melakukan sesuatu, perilakunya tidak bertanggung jawab, ataupun nanti ada perilaku-perilaku yang ternyata tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakatnya pada saat itu. Nah, ini masih bahasan terkait kepribadian. Nah, kita masuk di dalam bahasan kasus gitu ya. Bagaimana sih gambarannya kasus ketika kita bisa menggunakan pendekatan konseling realita ini? Karena kan tadi kita sudah bahas terkait pemenuhan kebutuhan gitu ya,
bagaimana yang ketika memang seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya gitu ya, ataupun yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, sebenarnya nanti bisa dilihat seorang individu akan mengalami kasus dan bisa diselesaikan dengan pendekatan konseling realita ini ketika individu tersebut sebenarnya kehilangan hubungan dengan kenyataan, atau dalam artian dia tidak bisa menerima kenyataan yang saat itu terjadi gitu. Persepsinya terhadap kenyataan itu kacau, ya dia nggak bisa menerima bahwa ini kondisi yang harus saya hadapi gitu ya. Dia nggak bisa terima kenyataan itu. Akhirnya dia melarikan diri dari kenyataan atau melakukan hal-hal yang merugikan dirinya gitu ya. Itulah gambaran seseorang yang perlu bantuan dan bisa kita terapkan dengan pendekatan konseling realita. Sebab-sebabnya apa gitu ya? Yang pertama yaitu keterlibatan orang lain yang tidak benar. Misal ada orang-orang yang ternyata berpengaruh dan sampai akhirnya itu menimbulkan perilaku-perilaku yang salah gitu ya, bisa jadi tadi pola asuh gitu ya, ketika memang masa kecilnya dia tidak mendapatkan ajaran tentang disiplin, bertanggung jawab gitu, nanti ketika dewasa ya bisa jadi dia melakukan hal-hal yang ternyata tidak bertanggung jawab gitu ya, melukai dirinya, melukai orang lain dan sebagainya. Nah, itu sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, tidak pernah belajar bertingkah laku yang bertanggung jawab. Nah, ini sama gitu ya, gambarannya seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Ketika memang dia tidak pernah mendapatkan ajaran tentang itu, gitu ya, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di lingkungannya, gitu ya, sampai akhirnya ternyata ya dia tidak merasa bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang memang ternyata itu dia lakukan dan akhirnya merugikan orang lain gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah kegagalan orang tua, kegagalan guru, ataupun suasana sekolah. Nah, ini termasuk jadi penyebab seseorang akhirnya yaitu tadi dia kehilangan persepsi terhadap kenyataan, tidak terima kenyataan dan sebagainya. Jadi pendewasaannya tidak dia dapat gitu di dalam pengajaran, baik itu di rumah, baik di sekolah ataupun ternyata lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumahnya ya, itu akan berpengaruh. Nah, yang terakhir itu sebabnya adalah kegagalan berhubungan dengan orang yang sebenarnya penting baginya. Ya, contoh misal seperti ini, ketika dia memang hidup itu sebenarnya dia sekolah, dia belajar mati-matian gitu ya, itu sebenarnya dia semata-mata untuk orang tuanya gitu ya. Tapi di satu kondisi ternyata ya takdir menentukan bahwa ternyata orang tuanya meninggal dan dia ternyata tidak punya pegangan lagi gitu ya. Ya dalam artian dia berpikir, ya buat apa saya hidup gitu ya. Buat apa saya sekolah, buat apa saya akhirnya sukses gitu kalau ternyata cita-cita saya selama ini sukses untuk membanggakan kedua orang tua ternyata nggak bisa lagi saya lakukan karena orang tua saya sudah tiada. Nah, ini akhirnya menjadi penyebabnya seorang akhirnya nggak bisa nerima kenyataan itu gitu ya. Yaitu tadi kegagalan hubungan dengan orang yang sebenarnya penting bagi dirinya gitu. Nah, ini gambaran kasusnya yang ketika memang kasus itu bisa diselesaikan dengan pendekatan konseling realita. Nah, sekarang kita beralih apa sih sebenarnya tujuan dari konseling dengan pendekatan konseling realita? Gitu. Yang pertama, kita nanti para konselor harapannya bisa mengajarkan atau melatih klien gitu ya, melakukan apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Kadang-kadang kan dia kalau di kondisi yang bermasalah, dia justru melakukan yang sebenarnya harusnya nggak dia lakukan, tapi akhirnya dia lakukan karena ya itu tadi, dia kehilangan persepsi tentang masa yang dihadapinya saat itu gitu ya, dia nggak bisa terima kenyataan dan sebagainya. Dan yang harus kita tanamkan juga dan menjadi tujuan dalam konseling realita adalah terpenuhinya kebutuhan si klien tadi gitu ya, si individu tadi dengan berpedoman pada 3R yang tadi saya bahas sebelumnya. Apa itu? Right, terkait norma yang berlaku; responsibility, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi tanpa mengganggu kebutuhan orang lain gitu ya. Jadi ya ketika dia pengen memenuhi kebutuhan hidupnya, ya itu dia proses dia memenuhi kebutuhan itu merugikan orang lain atau enggak gitu. Nah, ini nanti akan jadi poin penting. Dan yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada klien adalah acuan nyata bagi pemenuhan kebutuhan pribadinya itu sebenarnya nyata, bukan hayalan. Nah, ini juga jadi poin penting dia untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi saat itu. Nah, kita masuk ke dalam teknik yang bisa digunakan di dalam konseling dengan pendekatan konseling realita ini.
gitu ya. Yang poin yang pertama itu kita harus perhatikan keterlibatan konselor terhadap klien itu sangat-sangat menentukan proses konseling ini berhasil atau tidak. Yang pertama, konselor telah memenuhi kebutuhannya sendiri gitu ya. Dalam artian bertanggung jawab gitu ya. Jadi hampir tidak mungkin kita membantu klien menyelesaikan masalahnya gitu ya ketika memang nanti justru kita sendiri yang punya masalah gitu. Kita sendiri yang punya masalah. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan masalah klien ketika kita punya masalah yang sama gitu. Misalnya klien punya masalah ternyata dia nggak bisa terima kenyataan gitu ya. Ternyata konselornya juga ternyata masuk dalam kategori itu. Yang ternyata dia sendiri nggak bisa menerima kenyataan yang terjadi saat ini gitu ya. Masih masih berada di masalah yang sama gitu yang sedang dia hadapi gitu ya. Itu kita akan sangat kesulitan. Ya atau contoh simpelnya adalah ya ketika kita sekonselor gitu ya pengen membantu klien keluar dari kebiasaannya merokok. Ya itu akan sangat sulit ketika memang konselor yang membantu itu adalah juga perokok. Gitu. Nah, ini akan sangat sulit. Nah, ini kita harus perhatikan. Yang kedua, eh, harus kuat, sabar, tidak terburu-buru gitu ya. Ini poin yang sebenarnya pada umumnya harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang ketiga, tidak menyetujui begitu saja tingkah laku dan permintaan klien. Karena kadang-kadang kalau klien sedang berpikir di luar nalar gitu ya, tidak berorientasi pada kenyataan. Kadang-kadang permintaannya pun ternyata eh, nggak bisa kita terima dengan begitu saja gitu ya. Jadi harus kita pertimbangkan kenapa dia mau begitu. Kita pertanyakan kepada klien, kenapa gitu ya kamu berharap misalnya kamu nggak mau tinggal dengan orang tua gitu ya. Nah ini ya harus dijelaskan dulu kenapa dia tidak mau, alasannya mengapa gitu ya. Nah hingga nanti kita tahu mengarahkannya benar atau tidak. Nah yang selanjutnya adalah tidak memaafkan tingkah laku klien yang tidak bertanggung jawab karena pada masa itu klien yang tidak bisa menerima kenyataannya itu dia akan melakukan tingkah laku yang ternyata itu sebenarnya bukan perilaku yang baik gitu ya, itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita maklumi, oh ya kamu maklum, saya bisa nerima kamu sedang di kondisi yang memang tidak baik-baik saja, yang nggak bisa seperti itu juga dan akhirnya kita memaafkan, tapi tetap memposisikan bahwa itu perilaku yang salah yang sebenarnya harus dia ubah. Dia harus paham tentang itu. Kemudian ada kehangatan, sensitif, cepat tanggap, gitu ya, mampu memahami tingkah laku klien. Ini sebenarnya tingkah laku yang pada umumnya juga, yang teknik yang harus dimiliki oleh seorang konselor, dan mampu membeberkan perjuangan hidup yang responsibel. Jadi kalau ternyata nanti kita sebagai konselor pernah mengalami hal yang sama dengan klien, itu boleh nanti kita share kepada klien gitu. Dengan dalam artian nanti dia bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita hadapi gitu. Nah, nanti arahannya seperti itu. Ini terkait teknik yang pertama ya yang harus kita lakukan ketika kita menerapkan konseling realita. Oke, masih berlanjut terkait teknik yang bisa kita gunakan di dalam pendekatan konseling realita. Teknik yang kedua yaitu kita harus meyakinkan kepada klien bahwa konseling ini adalah proses yang rasional dalam artian nanti klien harus bisa sadar bahwasanya eh, yang membuat dia bahagia, membuat dia terbantu, membuat dia dapat memecahkan masalah itu sebenarnya bukan konselor atau proses konselingnya, tapi adalah tingkah laku klien yang responsibel tadi, gitu ya. Ketika dia memang mampu menghadapi kenyataan dan mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terjadi, yang sudah dia lakukan, gitu ya. Itu bahwanya itulah kondisi yang memang ternyata harus dia hadapi, gitu. Dan konseling inilah yang akhirnya nanti bisa membuat dia lebih paham bahwasanya kedepannya dia harus seperti apa, gitu ya. Bahwasanya nanti next setelah proses konseling ini berarti saya harus siap menerima kenyataan dan siap bertanggung jawab terhadap perilaku apapun yang akhirnya saya lakukan gitu. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu terkait teknik khusus yang bisa kita pergunakan di dalam pendekatan konseling realita ini gitu. Yang pertama yaitu terkait personal gitu ya. Jadi nanti ketika konseling ya kita boleh menggunakan kata ganti saya, kata ganti Anda atau kita. Ya tergantung nanti kliennya siapa
gitu ya. Boleh, kalau saya lebih memilih misalnya mengkonseling mahasiswa ya menggunakan nama gitu ya, atau menggunakan nanti, Anda ya, itu tergantung kenyamanannya seperti apa gitu ya. Yang kedua yaitu mementingkan tingkah laku sekarang bukan perasaannya. Jadi nanti yang jadi fokus kita sebenarnya tingkah lakunya. Kita yang akan kita ubah adalah tingkah lakunya, bukan ya kalaupun ternyata saat ini misalnya dia mengurung diri, dia merasa lebih nyaman gitu ya. Setelah kehilangan orang yang memang dia sayangi gitu ya, dia lebih memilih mengurung diri. Saya lebih nyaman gitu ya. Itu kan berarti perasaan dia nyaman gitu ya. Tapi ternyata tingkah laku dia itu salah gitu ya. Nah, ini yang nanti jadi fokus kita di dalam pendekatan konseling realita ini. Yang ketiga yaitu kekinian. Jadi yang kita bahas apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu, gitu ya. Kalaupun nanti ada berkaitan dengan kondisi masa lalunya, tetap yang jadi fokus kita adalah perilaku apa yang muncul pada saat ini, gitu. Nah seperti itu. Dan yang keempat yaitu pentingnya nilai apakah tingkah lakunya responsibel dalam artian menguntungkan dirinya sendiri, gitu ya, dan tidak merugikan orang lain gitu. Nah, ini yang jadi poin penting nanti dalam kita mengubah tingkah laku klien kita. Jadi ketika memang dia ingin mengubah dirinya ya berarti ada sesuatu yang memang itu menguntungkan dirinya, tapi ketika dia melakukan itu ya itu sama sekali tidak berpengaruh atau tidak merugikan orang lain di sekitarnya gitu. Jadi berubah dengan cara yang baik, bertanggung jawab gitu ya. Nah, ini yang jadi poin penting ketika kita melakukan pendekatan konseling realita. Dan masih lanjutan dari teknik khusus tadi, selanjutnya kita bisa membuat rencana gitu ya. Apa sih rencananya nanti step by step gitu yang bisa dilakukan oleh klien untuk mengubah tingkah laku yang tidak responsibel tadi, gitu menjadi tingkah laku yang ternyata bisa bertanggung jawab gitu dan bermanfaat buat dirinya. Nanti boleh kita rencanakan misalnya mulai dari apa nih, oh dia merubah niatnya dulu, kemudian dia mulai melakukan apa, step selanjutnya apa gitu ya. Nah ini nanti membuat gambaran rencana bersama klien gitu. Ini poin yang kelima. Yang selanjutnya yaitu kesungguhan hasrat. Eh, Mengajak klien untuk benar-benar berkomitmen bahwa dia akan mengubah tingkah lakunya yang tidak responsibel tadi menjadi responsibel gitu. Nah, jadi kalau ternyata dia masih ragu, kalau dia ternyata masih belum keinginannya belum kuat gitu ya, berarti tugas kita adalah meyakinkan klien gitu ya, sehingga klien itu memiliki keteguhan hasrat tadi gitu ya. Saya memang sungguh-sungguh pengen berubah gitu. Nah, ini yang harus kita arahkan nanti kepada klien. Kemudian tidak ada maaf atas perbuatan klien yang salah gitu atau tidak responsibel. Jadi kalaupun ternyata kita mengakui ya maklum kalau dia ternyata melakukan itu gitu ya, tapi ternyata kita tetap harus meyakinkan pada klien bahwa perilakunya itu tidak baik gitu. Dan kita tidak perlu bertanya mengapa gitu ya terhadap klien gitu ya. Eh, Kita tidak boleh menggunakan kata mengapa itu karena kata mengapa itu menimbulkan kesan kita menginterogasi, kita menyudutkan klien, khawatirnya klien merasa tersudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa gitu. Karena di dalam proses konseling itu lebih baik kita menanyakan alasan gitu ya. Alasan kamu sampai melakukan itu apa gitu ya. Nah, itu kan bisa kita ganti gitu ya dengan tidak menggunakan kata mengapa. Selanjutnya tidak ada hukuman yang akan menguatkan failure identity tadi. Ya ketika dia memang gagal memenuhi kebutuhannya, ya nggak perlu juga kita memberikan hukuman gitu. Jadi lebih baik nanti kita mengajak klien bertanggung jawab atas tingkah lakunya yang salah yang sudah dia lakukan gitu. Oh ternyata harus bentuk bertanggung jawab saya adalah saya akan membenahi apa yang kemarin sudah saya lakukan gitu ya. Saya akan berminta maaf dan sebagainya. Itu bentuk tanggung jawab yang bisa diajarkan kepada klien. Oke, demikian tadi kita sudah bahas banyak terkait pendekatan konseling realita gitu ya, termasuk terkait kasus-kasusnya dan teknik-teknik yang bisa kita gunakan di dalam pendekatan konseling realita ini. Jadi ya, mudah-mudahan apa yang sudah terbahas bisa bermanfaat buat semua. Next kita bahas lagi pendekatan-pendekatan yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.